Desa Boniwangi adalah salah satu desa pemekaran dari Desa Pangadegan di tahun 1976. Dan juga nama daripada Desa Boniwangi pada waktu itu Desa Karangsari. Di tahun 1978, Desa Karangsari dipekarkan menjadi dua desa, yaitu satu Desa Boniwangi, desa kami ini, yang kedua Desa Bonijaya. Pada waktu itu kepala desanya dipimpin oleh Bapak Mahmud Soekarja. Di tahun 2016 diadakan lagi pemilihan Pilkades. Itu kembali saya terpilih menjadi kepala desa definitif hingga tahun 2022. Di tahun 2022 kemarin ada pemilihan lagi. Saya ikut dan sampai sekarang saya sudah 3 kali menjadi seorang kepala definitif di Desa Boniwangi. Desa Boniwangi di sebelah utara berbatasan dengan Desa Padamaju, selatan dengan Desa Padamaju, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasir Baru, itu masih wilayah Kecamatan Pagelaran, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten. Luas wilayah Desa Boniwangi terdiri dari 2 tempat, yaitu sawah dan darat. Sedangkan luas Desa Boniwangi 711 hektar, tanah sawah 460 hektar, sedangkan tanah darat 251 hektar. Wilayah administrasi Desa Boniwangi, pemerintahan desa terdiri dari 5 kedusunan, 10 KRW-an, dan 28 KRT-an. Banyaknya jiwa mencapai 6.732 jiwa dengan kakak 2.337 kakak. Sedangkan dari jumlah laki-laki mencapai 3.445 jiwa dan perempuan 3.287 jiwa. Terhadap kesejahteraannya juga untuk masyarakat itu sangat bagus, karena kami di sini suka melihat dan mendengar untuk pelayanan terhadap kesejahteraannya juga diperhatikan juga oleh pemerintah desa. Bahkan di Desa Boniwangi itu ada yang namanya bedah rumah dari pihak pemerintah desa. Jumlah perangkat desa yang melayani masyarakat, diantaranya 1 sekretaris desa, 3 kepala urusan, 3 kepala seksi, dan 5 kepala wilayah. Pelayanan yang kami lakukan untuk kepentingan masyarakat diantaranya Adminduk, administrasi kependudukan, yang berikutnya pertanahan, pertikahan, surat keterangan. Di antara surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan kematian, surat keterangan jompo, dan lainnya. Tambak ikan apa ini? Bukan pengolahan ikan sebenarnya. Budidaya. Eta itu budidaya. Ikan kolam apung. Nah. Apung ini diperuntukkan untuk pengelolaan ikan, dan mulai ikan kecil
itu selama 3 bulan, dan sesudahnya kurang lebih yang 1 kilo itu 6 ekor kalau ikan. Dan setelah besar dikeluarkan dari kolam apung dan dikeluarkan di kolam besar ini. BUMDes Desa Beniwangi dibentuk tahun 2019 dengan nama BUMDes Rahayu. BUMDes Rahayu tadi membidangi 2 bidang. Pertama, dengan pemanfaatan lahan di depan kantor desa, yaitu untuk pembuatan los pasar. Perusahaan di bidang los pasar tadi, BUMDes menyewakan los pasar terhadap masyarakat yang berjualan. Yang kedua, BUMDes Rahayu bergerak di bidang budidaya ikan, yaitu budidaya ikan tawar, dan kami memanfaatkan destinasi wisata desa, yaitu yang dikatakan situ, atau di sini kita sebut Rawabentur. Alhamdulillah, BUMDes Rahayu tadi sudah 1 tahun memindangi hal dengan budidaya ikan tadi. Usaha mikro kecil dan menengah di Desa Beniwangi banyak ragamnya, ya. Masyarakat, contoh diantaranya ada yang di bidang anyaman, yaitu pembuatan kayak boboko, apalagi anyaman seperti apa ya kan di sini, ayakan ya, dan juga banyak ragam yang lain. Dan juga ada dari segi makanan kecil, contoh lantak, dodol, wajit, dan lainnya. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Beniwangi sebagai buruh harian lepas dan juga buruh tani, ya. Jadi sedikit untuk PNS, apalagi TNI dan Polri. Harapan kami selaku pemerintah desa, karena tadi banyaknya sawah, banyaknya darat di desa kami, pasti menghasilkan padi. Padi menghasilkan beras. Nah, bahan dasar padi dan beras tadi, kami ingin diproduk salah satu produk kayak tipu mie gitu. Jadi kalau kami bisa membuat produk hasil dari sawah, ladang atau tempat lainnya, dibikin pabrik, minimal kami bisa memberdayakan masyarakat untuk bekerja. Dan juga hasil dari hutan, ya, darat tadi yang ditanami dengan kayu, di sini bisa dibikin satu pengolahan pabrik seperti kayak triplek. Tadi juga, jadi ingin memberdayakan masyarakat kami yang ada di wilayah desa. Secara mayoritas masyarakatnya saja udah 100% beragama Islam. 26 BKM yang ada di wilayah Desa Beniwangi, 96 langgar, 10 diniyah. Untuk pelaksanaan pengajian di DKM itu 1
kali 1 minggu dilaksanakan, yaitu mingguanan atau pengajian 1 minggu 1 kali, bahkan ada sahriyahan 1 bulan 1 kali. Untuk di Ponpes mungkin dilaksanakan pengajian setiap hari, ada libur di hari Kamis ya. Sedangkan di Dinia dalam 1 minggu itu dilaksanakan 6 kali kegiatan dari Senin hingga Sabtu, di hari Minggu libur. Fasilitas pendidikan di Desa Beniwangi, alhamdulillah dari tingkat PAUD ya, di Desa Beniwangi ada 6 PAUD. Yang kedua ada Diniyah, 10 Diniyah, ada 6 sekolah dasar sederajat, SLTV, alhamdulillah ada SLV Negeri 6 di Desa Beniwangi, dan juga SLTA juga alhamdulillah ada. Dan proses belajar mengajar alhamdulillah dari dulu hingga sekarang berjalan aman dan lancar. Baik itu tingkat Dinia, PAUD, SD, SLTP dan juga SLTA. Tidak ada kendala dalam proses belajar mengajar. Ada salah satu situ atau bisa dikatakan orang Beniwangi rawa benten namanya. Jadi salah satu rawa benten itu kami jadikan tempat wisata, dan alhamdulillah airnya dipergunakan tadi oleh badan usaha milik desa ya, yang namanya Rahayu tadi, dipakai untuk penanaman ikan atau penangkaran ikan, dan airnya juga disalurkan ke masyarakat. Jadi beberapa faktor atau macam untuk air minum, cuci dan mandi. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin Rawa Benter mendapat bantuan daripada pemerintah, dan di tahun 2023 ini akan dilanjut ke daerah Rawa Engang, Rawa Panjang dan sekitarnya untuk dijadikan air minum. Jadi yang namanya Rawa Benter selain daripada tempat wisata ya, juga airnya sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Dan kami sampaikan kepada masyarakat di Rawa Benter bisa menginap ya. Dikarenakan di sana ya, di wisata Rawa Benter itu bisa berlibur dan juga bisa tidur ya, karena sudah ada fasilitas. Mungkin ke depan fasilitas Rawa Benter akan dibuatkan rumah. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kami bisa membuat rumah-rumah untuk penginapan di situ Rawa Benter. Terus untuk kekerasannya tidak ada di sini, tidak ada orang-orang yang suka berkelahi, pemuda-pemuda yang suka geng-gengan naik motor, balap-balap, itu tidak ada. Untuk keamanannya, kerukunan kehidupan warga bermasyarakat itu memang sudah melek lah gitu, dengan arahan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa setempat.
para pemuda yang ada di wilayah Desa Boniwangi, hal dengan dukungan untuk pembangunan alhamdulillah ya, di setiap KRT-an, KRW-an dan juga kedusunan dan juga desa, setiap kami hadir ke daerah dalam hal gotong royong lombaan sangat antusias. Karena kami dari desa ada yang dikatakan dengan Serabu kerja ya, setiap 1 minggu 1 kali diadakan untuk hadir ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka gotong royong lombaan atau gorol. Di sana para pemuda antusias mengikuti dan melaksanakan daripada gotong royong tersebut. Itu diantara untuk membangun desa. Organisasi kepemudaan dalam naungan pemerintah desa, diantaranya ada Karang Taruna. Ya. Karang Taruna itu dari mulai Karang Taruna desa, Karang Taruna KRW dan juga Karang Taruna RT ada. Namuda kita kenging namutan tagenon teh modal teh atau kalau modal juga kenging namutan kita uihkeun deui beunang ngarangka man ai kitu ka itu ka da aya deui Pak di nana si Kaci Anyur nyana kana umurang kali ka jebro ti jebro cana ka Kaci Anyur tadi dari Yusuf. Karena di sini ada sebagai pengepul daripada peci ya untuk dikirim ke luar Jawa bahkan ke luar negeri. Kemarin dikirim ke Malaysia dan Brunei. Ya, alhamdulillah. Dari kepolisian dan Babinsa dari militer suka memberikan arahan-arahan baik di tingkat desa maupun untuk di tingkat DKM, RT, RW dan kedusunan. Hal dengan tradisi kesenian yang ada di Desa Boniwangi, ada satu grup calung ya yang ada di Kampung Cianjuang. Itu berdekatan dengan salah satu wisata kami di Rawabuntu dan juga dekat dengan wisata Curug Ngebul. Nah di sana masyarakat kami sudah beberapa tahun mendalami atau bahkan dari calung tersebut sudah diundang oleh setiap ada kegiatan hajat, sunat, alhamdulillah. Jadi yakin budaya atau kesenian budaya Sunda itu masih dipelihara dan dijadikan satu bisa dikatakan wisata untuk desa kami yaitu calung tersebut. Kerukunan masyarakat ya tidak menyebabkan dengan kerukunan beragama ya, karena Desa Boniwangi satu agama, bukan lagi mayoritas tapi 100% beragama Islam. Hal dengan kerukunan antar warga, antar kampung, antar RT, antar RW, antar kedusunan, alhamdulillah dari kami sejak memimpin desa ini kerukunan di Desa Boniwangi sangat baik. Bahkan antar pemuda di setiap daerah, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang menyangkut akan hukum ya. Alhamdulillah dengan kerukunan tadi. Ya, harapan desa kami pertama dengan ingin diadakannya karena desa kami desa bisa dikatakan berkembang ya. Ini meningkatkan SDM, sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ya, mohon daripada pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas
untuk meningkatkan SDM, diantaranya adanya sekolah SLTA yang negeri, dan juga ada kegiatan belajar mengajar di tingkat mahasiswa. Dan juga masih harapan kami, ya, karena memang alhamdulillah karena desa masih bergulir, tapi karena tidak tercovernya hal dengan pembangunan semua lini, contoh dengan tempat wisata, ya, dengan luasnya wilayah. Jadi untuk itu mohon ada bantuan selain daripada dana desa yang mungkin bisa dibantu atau diperbantukan untuk pemerintah kabupaten atau provinsi untuk membangun desa kami. Mungkin itu saja harapan kami ya, untuk pemerintah desa. Harapan kami atau harapan pemerintah desa terhadap masyarakat, menjaga kondusivitas kemasyarakatan, menjaga kerukunan tadi, dan juga harapan kami kepada masyarakat harus bisa meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Minimal kita belajar selama 12 tahun. Ya. Maksud dan tujuan tadi supaya SDM warga masyarakat yang ada di desa kita itu semakin meningkat. Dan juga sambil kita melaksanakan pendidikan formal, di balik itu harus bisa meningkatkan pendidikan non formal. Di antaranya meningkatkan keagamaan kita, karena yang jelas tanpa dasar keagamaan hidup kita mau gimana. Nah, itu mungkin harapan kami untuk masyarakat yang ada di desa.